Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lola Maharani, NIM 1944-1684 dari kelas akuntansi 6C. Di sini saya akan membahas mengenai analisis kinerja keuangan bank tabungan negara pada tahun 2020 sampai tahun 2021. Untuk yang pertama ada aspek kinerja keuangan pada bank yang terdiri dari 5 aspek. Yang pertama ada aspek permodalan, yang kedua aspek likuiditas, yang ketiga aspek rentabilitas, yang keempat aspek resiko usaha, dan yang terakhir aspek efisiensi usaha. Yang pertama ada aspek permodalan. Aspek permodalan terdiri dari dua bagian, yaitu primary rasio dan capital rasio 1. Untuk primary rasio, memiliki rumus equity per total aset dikali 100%. Untuk perhitungan Bank BTN pada tahun 2020, primary rasionya 19.987.845 rupiah per 361.208.406 rupiah dikali 100%. Jadi totalnya terdapat primary rasio 5,53%. Untuk tahun 2021, 21.406.647 rupiah per 370.868.311 rupiah. Jadi hasilnya 5,76%. Untuk analisisnya, dari hasil perhitungan di atas, pada tahun 2020 primary rasio sebesar 5,53% dan pada tahun 2021 sebesar 5,76%. Hal ini menunjukkan peningkatan yang berarti terjadinya peningkatan kinerja keuangan sehingga permodalan yang dimiliki sudah memadai. Peningkatan primary rasio disebabkan karena meningkatnya equity dan total aset dari tahun 2020 ke tahun 2021. Jika semakin tinggi primary rasionya, maka semakin sehat tingkat permodalannya. Yang kedua ada capital rasio 1 yang memiliki rumus equity per total loan dikali 100%. Pada tahun 2020, Bank BTN memiliki equity 19.987.845 rupiah per 235.052.116 rupiah. Jadi hasilnya 8,50%. Untuk tahun 2021 memiliki equity 21.406.647 rupiah per 245.285.433 rupiah dan hasilnya 8,66%. Untuk yang kedua ada aspek likuiditas. Aspek likuiditas terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama loan to deposit ratio yang atau biasa disingkat dengan LDR, yang memiliki rumus kredit yang diberikan per dana pihak ketiga dikali 100%. Dalam Bank BTN pada tahun 2020, nilai LDR-nya 235.052.116 rupiah per 259.179.694 rupiah dikali 100%, hasilnya adalah 90,69%. Untuk tahun 2021, 247.285.433 rupiah per 273.255.063 rupiah. Jadi hasilnya 90,50%. Dari hasil perhitungan di atas diketahui bahwa kinerja keuangan bank tabungan negara pada tahun 2020 ke tahun 2021 sehat karena rasio LDR kurang dari 93,75% yang memiliki predikat likuiditas loan to deposit rasio sehat. Pada tahun 2022 memiliki nilai sebesar 90,69% dan
90,50% pada tahun 2021, dan hal ini menunjukkan bahwa Bank Tabungan Negara mampu membayar kembali penarikan dana yang dilakukan nasabah dengan mengandalkan kredit yang diberikan. Semakin rendah rasio LDR, maka semakin tinggi likuiditas bank. Untuk yang kedua ada loan to asset ratio atau biasa disingkat LAR, yang memiliki rumus jumlah kredit yang diberikan per jumlah aset dikali 100%. Pada tahun 2020, LAR-nya Rp235.052.116 per Rp361.208.406 dikali 100%. Jadi totalnya 65,7%. Untuk tahun 2021, 247.485.433 rupiah per Rp371.868.311. Jadi hasilnya 66,50%. Jadi hasil perhitungan di atas diketahui bahwa perhitungan LAR pada tahun 2020 sebesar 65,7% dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 66,50%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat likuiditas Bank BTN rendah, sehingga semakin tinggi rasio LAR, maka tingkat likuiditasnya rendah karena jumlah aset yang diperlukan untuk membiayai kreditnya semakin besar. Untuk yang ketiga ada aspek rentabilitas. Terdiri dari return on asset dan return on equity. Untuk return on asset memiliki rumus laba sebelum pajak per total aset dikali 100%. Pada tahun 2020, Rp2.270.857 per Rp361.208.406 dikali 100%. Jadi hasilnya 0,63%. Untuk tahun 2021, Rp2.993.320 per Rp371.868.311 dikalikan dengan 100%. Jadi hasilnya 0,81%. Dari hasil perhitungan di atas diketahui bahwa perhitungan ROA pada tahun 2020 sebesar 0,63% dan pada tahun 2021 sebesar 0,81%. Hal ini berarti mengalami kenaikan. Semakin besar nilai ROA suatu bank, maka semakin besar tingkat kemampuan bank dan semakin baik posisi bank dari segi penggunaan asetnya. Untuk yang kedua ada return on equity atau biasa disingkat ROE, yang memiliki rumus laba kredit setelah pajak per total modal dikali 100%. Untuk perhitungan tahun 2020, Rp1.602.358 per Rp19.987.845 dikalikan dengan 100%, jadi hasilnya 8,02%. Untuk tahun 2021, perhitungannya Rp2.376.227 per Rp21.406.647, jadi dikalikan dengan 100%, jadi hasilnya 11,10%. Dari hasil perhitungan di atas diketahui bahwa perhitungan ROE pada tahun 2020 sebesar 8,02% dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 11,10%. Hal ini disebabkan karena peningkatan laba bersih yang signifikan, sehingga akan menaikkan harga saham dan semakin besar dividen yang diterima oleh investor. Untuk yang selanjutnya ada aspek risiko usaha. Aspek risiko usaha terdiri dari liquidity risk dan asset risk. Untuk liquidity risk memiliki rumus liquid asset dikurangi short term borrowing per total deposit dikali 100%. Untuk perhitungan tahun 2020, 39.745.000
Rp581 dikurangi dengan Rp23.807.138 per Rp259.179.694 dikalikan dengan 100%. Jadi hasilnya 6,15%. Untuk perhitungan tahun 2021, Rp45.061.137 dikurangi dengan Rp22.062.291 per Rp237.255.063 dikalikan dengan 100%, jadi hasilnya 8,42%. Dari hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa perhitungan liquidity risk pada tahun 2020 sebesar 6,15% dan pada tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 8,42%. Peningkatan ini disebabkan karena adanya peningkatan liquid asset dan penurunan short-term borrowing. Untuk yang kedua ada aset risk. Aset risk memiliki rumus equity per total asset cash securities dikali dengan 100%. Untuk perhitungan tahun 2021, Rp19.987.845 per Rp361.208.406 dikurangi dengan Rp2.731.495. Jadi hasilnya Rp5,49. Untuk perhitungan tahun 2021, Rp21.406.647 per Rp371.868.311 dikurangi dengan Rp2.291.653. Jadi hasilnya 5,72%. Dari hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa perhitungan aset risk pada tahun 2020 sebesar 5,49% dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan yaitu sebesar 5,72%. Peningkatan ini disebabkan karena adanya kenaikan yang signifikan pada equity dan adanya penurunan securities. Untuk yang terakhir ada aspek efisiensi usaha yang terdiri dari leverage multiplier dan cost of fund. Leverage multiplier memiliki rumus total aset per total capital. Perhitungan pada tahun 2020, Rp361.208.406 per Rp19.987.845 jadi hasilnya 18,7 kali. Untuk tahun 2021, Rp371.868.311 per Rp21.406.649. Jadi hasilnya 17,37 kali. Dari hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa perhitungan leverage multiplier pada tahun 2020 sebesar 18,7 kali dan pada tahun 2021 sebesar 17,37 kali. Hal ini menunjukkan penurunan karena adanya kenaikan yang signifikan pada total aset, tetapi total kapital hanya mengalami sedikit kenaikan. Untuk yang kedua ada cost of fund yang memiliki rumus interest paid per total fund dikali 100%. Untuk tahun 2021, Rp14.856.420 per Rp287.707.833 dikalikan dengan 100%, jadi hasilnya 5,16%. Untuk perhitungan tahun 2021, Rp11.880.488 per Rp298.943.100 jadi dikalikan dengan 100%. Jadi hasilnya 3,97%. Dari hasil perhitungan di atas diketahui bahwa perhitungan cost of fund pada tahun 2020 sebesar 5,16% dan pada tahun 2021 3,97%. Dalam hal ini mengalami penurunan yang disebabkan karena adanya penurunan interest pada
interest paid, dan peningkatan total fund. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.